dengan bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian di siang hari ini, dalam kajian Qasasun Minas Sunnah, kita melihat beberapa kisah, beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi SAW dan juga di beberapa zaman sebelum beliau. Dan cerita yang akan kita bahas pada siang hari ini kisah terkait dengan bab, ada satu peribahasa dalam bahasa Arab, istilah di masyarakat, al-fulus tughayyirun nufus. Al-fulus tughayyirun nufus. Fulus artinya uang, nufus jiwa. Jadi uang kadang merubah orang. Apa kebanyakan? Di uang bisa merubah seseorang. Orang yang tadinya tawadu, mungkin rendah hati, bisa berubah jadi sombong, jadi belagu. Gara-gara sekarang udah banyak uang. Lagi miskin dia rendah hati, pas kaya dia sombong. Ada nggak? Mungkin ada istri yang tiba-tiba berubah sikap terhadap suaminya gara-gara sang istri memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan suaminya. Apalagi istri udah berhasil beli rumah yang sekarang ditinggalin oleh keluarganya, sehingga merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya. Al-fulus tughayyirun nufus. Bahkan orang bilang zaman sekarang kalau ada fulus semuanya mulus kan. Diriwayatkan dalam sebuah cerita anekdot dalam bahasa Arab, ada dufina rajulun kalban fi maqbarah al-muslimin. Ada diriwayatkan ada seorang laki-laki nguburin seekor anjing di kuburan di pemakaman kaum muslimin. Maka warga kampung protes dan mengadu ke qadhi, hakim. Kemudian hakim manggil ini orang. Kata hakim, dafanta kalban fi maqabir muslimin. Kau nguburin anjing di kuburan orang Islam. Ada seekor anjing mati dikuburin di kuburan orang Islam. Naam ya qadhi, betul qadhi. Awsani al-kalba, ini anjing berwasiat kepadaku agar aku dikuburkan di sana, agar kalau dia meninggal dia bisa dikuburin di sana. Kata hakim, kamu yang benar aja, yang ledek saya dong. Mana ada anjing berwasiat minta dikuburin, itu kan di kuburan orang Islam lagi. Naam Pak Hakim, kata tersangka. Bahkan tuh anjing berwasiat kepada saya agar saya memberikan kepada anda uang 1000 dinar. Nah hakim mulai berubah dia. Mulai berubah hakim. Katanya hakim, rahimallahu al-kalb al-faqir. Semoga Tuhan merahmati itu anjing yang meninggal. Itu warga kaget, ada kok tiba-tiba hakim berubah, ada kok tiba-tiba hakim berubah sikap gitu. Tadinya keras, sekarang berubah. Begitu mendengar anjing berwasiat memberikan kepada uang 1000 dinar. Sang hakim berkata begini, kalian jangan kaget dulu. Aku berpikir-pikir jangan-jangan nih anjing keturunan anjing Ashabul Kahfi. Jadi memang layak dikuburkan di kuburan orang Islam. Yaitu cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat Arab terkait dengan peribahasa al-fulus tughayyirun nufus. Kadang yang namanya uang bisa merubah seseorang. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah manusia itu bisa togho, bisa melampaui batas, jadi sombong, tinggi hati. Kapankah dia manusia melampaui batas? Ar-ra'ahus taghna, manakala dia melihat, dia sudah merasa cukup. Jadi manakala manusia merasa sudah berkecukupan, merasa kaya, merasa tinggi, merasa sukses, dia cenderung melampaui batas. Di Quran yang bilang, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia cenderung melampaui batas manakala dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Kaya bahasa Arabnya ghani. Karena ada kaya, ada yang miskin. Di Indonesia dengan kemiskinan dan menurun, hadirin ya. Kemiskinan menurun. Kemarin bapaknya miskin, ya anak. Turun nilai besok cucunya. Gak ada hubungan baik sama hadirin. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau mengingatkan para sahabat di halaman 1. Nanti ada seorang sahabat yang itu miskin minta didoakan oleh Nabi. Sebelumnya Rasul bersabda, qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kata Nabi atas kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama basatat ala man kana qablakum. Yang aku paling khawatir seandainya dunia ini basato yang suatu dilapangkan oleh Tuhan untuk kalian, sebagaimana pernah dilapangkan untuk umat-umat terdahulu. Zaman dulu hadirin tuh, itu makmur-makmur tuh. Kalau kita lihat zaman Fir'aun tuh, piringnya emas, semuanya emas ada zaman dulu tuh. Jadi orang-orang dulu tuh, kalau kita lihat bangunan-bangunan sejarah zaman dulu kan, tuh tinggi-tinggi hadirin, teknologi segala macam, teknologi bangunan dan segala macamnya itu luar biasa. Allah buka tuh kaum Ad, kaum Samud, ya, Qarun, Fir'aun, dibukakan untuk mereka dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, yang kata Nabi, aku khawatir kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, aku khawatir itu akan menghancurkan kalian sebagaimana hal itu pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ini disampaikan hadirin mudah-mudahan jadi warning buat kita. Kalau kebetulan alhamdulillah Allah berikan pada kita rezeki yang bertambah, amin ya hadirin. Semoga kita tidak berubah sikap hadirin. Jangan berubah gaya. Jangan orang bilang dulu dia kan susah makan sama aneh di warteg, sekarang kamu makan di warteg batuk katanya. Sekarang jadi berubah sombong hadirin. Ya, aneh maaf ya nggak bisa minum kita, nggak serap tuh. Belum buat hadirin. Jadi ada orang yang berubah. Jadi disampaikan bab ini agar jangan sampai orang berubah. Jadi al-fulus tughayyirun nufus, maksudnya bukan berarti orang tidak berubah penampilan. Jangan sampai dari itu orang mengatakan setelah dia kaya berubah jadi sombong, setelah sukses dia berubah menjadi tinggi hati. Maka dalam lain hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, di halaman 1. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, setiap umat ada fitnahnya masing-masing, dan fitnah di zaman umatku adalah fitnah harta. Ini saya kemarin ya ada yang curhat juga menyampaikan perihal istrinya yang berubah jadi sombong banget. Saya bilang tadi, kemarin kontrak, istrinya kerja ngumpulin uang bisa di rumah, karena tinggal di rumah yang dibeli oleh uang istrinya. Suaminya merasa saya sekarang nggak dihargain banget Pak Ustaz. Saya sekarang jadi bahkan kasur yang saya beli nggak dipakai Pak Ustaz, taruh di gudang. Saya bilang yang mungkin kasur lama kali, kalau enggak Pak Ustaz saya jadi baik curhat lah. Saya bilang ternyata emang kadang orang berubah gitu hadirin. Ada orang berubah setelah sukses, ada hadirin. Berubah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di keluarga kita. Bagi para istri, ini juga saya sampaikan di kalangan ibu-ibu, jangan sampai istri merasa punya penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan suaminya, buatnya jadi sombong, atau mungkin bersikap kurang ajar kepada suaminya. Dan kata Nabi, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah yang menimpa umatku adalah fitnah harta. Di dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 4 ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada orang-orang yang memang, mohon maaf hadirin, nggak cocok kalau dia kaya hadirin. Ada juga orang yang nggak cocok kalau dia miskin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Ada orang yang seandainya Allah Subhanahu wa taala lapangkan baginya rizki, labaghaw fil ardi, dia akan melampaui batas. Jadi ada orang-orang yang kalau duitnya banyak aja dikit hadirin, ngaco dah hadirin. Maka Allah sambung, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, maka Allah turunkan itu rezeki dengan kadar yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, Allah mengetahui dengan hambanya dan maha melihat. Mungkin mohon maaf, mungkin alhamdulillah, mungkin Allah berikan pada kita rezeki sederhana hadirin. Kalau kaya banget mungkin nggak di sini hadirin nih. Saya dari kalau hadirin si orang baik, saya hadirin. Kalau kaya gitu main mana aja kita. Biji copotin saja. Dia berubah kayaknya. Kadang-kadang, dan ini sering terjadi, sering terjadi tuh. Zaman lagi susah, oh datang ke kita hadirin minta kerjaan segala macam.
gitu kan, rumah kita minjem duit, susah lah ya cerita. Sekarang pas udah sukses, ada nggak ada itu? Dia lupa. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, di antara makna ayat ini dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inna min ibadi laman la yuslihuhu illa al-ghina. Ada orang yang tidak cocok kecuali kaya. Walau afqartuhu, kalau aku bikin dia miskin, kata Allah, la afsadathu alaihi dinahu, rusaklah agamanya. Wa inna min ibadi laman la yuslihuhu illa al-faqr. Ada di antara hambaku yang tidak cocok kecuali dia itu miskin. Walau aghnaytuhu la afsadathu alaihi dinahu. Kalau dia kaya dikit, rusaklah agamanya. Ini hadis disampaikan di siang hari ini buat saya, buat kita. Jangan sampai kita tergolong orang yang gila. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak cocok kecuali dia miskin. Kalau kaya, rusak agamanya. Ada nggak dari itu? Ya kalau pegang duit, udah ngaco lah. Punya duit dikit udah senang-senang gitu. Duitnya pas-pasan aja udah malas bayar kan, apalagi duitnya banyak kan. Pak, ngaji Pak, ya perlu banyak nih gua. Emang ngaji punya duit Pak, gua tidak harus banyak nih gua. Nah, saya baca di tulisan, ada penelitian di Amerika katanya. Ada penelitian manakah yang lebih banyak melanggar, orang kaya atau orang miskin. Jadi ada peraturan jalan raya, kalau ada orang menyeberang, pokoknya semua kendaraan harus berhenti, walaupun nggak ada ragu-ragu. Pokoknya kalau ada orang menyeberang nih, mobil dihimbau untuk memberikan kesempatan kepada orang menyeberang. Disurvei dalam beberapa waktu, 50% orang yang mobilnya murah berhenti. Dan 50% yang mobilnya mahal-mahal nggak berhenti ya. Penelitian itu mengatakan bahwa orang tuh kalau kaya cenderung susah diatur gitu. Bukan di kalau di sini enggak, ini orang kaya baik semua. Amin. Baik amin. Amin. Survei ya dirin, itu 50% kalau mobil-mobil yang murah berhenti. Artinya Imam Al-Muna mungkin mobil yang murah kan orang mungkin juga orang sederhana gitu ya. Coba dia lagi nyamar ya. Kalau teman saya motor jelek banget tadi, tulisan belakangnya tuh lagi nyamar jadi orang miskin. Belakangnya motor jelek. Tapi 50% yang mobilnya cakep-cakep itu melanggar. Gitu. Jadi kebanyakan melanggar. Punya kalau mobilnya bagus-bagus pasti melanggar gitu. Maksudnya mayoritas melanggar. Dan kalau mobilnya sederhana mayoritas tidak melanggar. Dan hasil dari survei itu katanya begitulah kadang sikap orang yang memiliki, yang paling susah diatur orang yang punya jabatan gitu. Orang yang susah diatur, orang yang punya pangkat, punya jabatan. Setuju nggak ini? Mohon maaf ceramah nih ya, aman ya. Kalau orang biasa Dirin yang jaga bakso itu nggak boleh Pak, itu minggir Dirin. Yang susah kalau diatur orang yang punya pangkat Dirin itu. Bukannya kita di negara lain, kalau di sini kan saya belum negara lain, kalau di kita sih nggak ada. Udah yang penting rombos semua orang biasa kalau pejabat rombosnya semuanya. Jadi paling susah diatur tuh orang ini. Ternyata kecenderungannya adalah tadi Allah bilang kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Begitulah manusia cenderung melampaui batas kalau dia merasa udah ghani, udah kaya gitu, dia punya semua bisa diatur gitu. Jadi dia lebih mementingkan dirinya sendiri. So, saya mohon maaf disampaikan di siang hari ini. Buat saya, buat kita semua, kalau salah seandainya kita tergolong orang yang alhamdulillah Allah berikan kelapangan hidup, tidak demikian. Kita tetap sederhana dan tawadu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam orang kaya, ya, tapi dia terkenal tawadu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita kembali nih di surat Asy-Syura ayat 27, ada orang yang Allah berfirman tadi itu, tapi sebaliknya ada juga. Wa inna min ibadi laman la yuslihuhu illa al-ghina. Ada orang yang gak cocok kalau miskin. Dia cocoknya kaya, kalau miskin ngaco dah. Kalau miskin gak bayang hadirin. Kalau dia punya duit, bayang yang benar. Ya orang model-model hadirin ya. Orang model-model. Maka di ujung ayat tuh wallahu innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dengan hambanya Allah maha khabir, maha tahu, basir dan maha melihat. Jadi mudah-mudahan apapun kondisi ekonomi kita, mungkin inilah takdir Allah Subhanahu wa taala terbaik buat kita. Ada orang yang mungkin kalau dia naik dikit, nah enggak benar. Walaupun kembali ke ada orang yang kalau dia kaya dia baik, dia haji, dia umroh, dia sedekah. Ada di Quran di surat At-Taubah ayat 75-76.
Walaupun beberapa ahli sirah mempertanyakan siapakah yang dimaksud dengan sahabat di ayat ini, karena namanya Tha'labah. Ada yang mengatakan Tha'labah bin Hatib kalau dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun ada yang membantah kalau Tha'labah bin Hatib dia sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Pokoknya ada orang berbeda pendapat siapakah yang dimaksud dengan nama Tha'labah dalam cerita berikut ini dalam Al-Quran di zaman Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran sebelumnya surat At-Taubah ayat 75-76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Di antara mereka kaum muslimin sahabat Nabi ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak, yang cukup, lanasaddaqanna, aku akan rajin bersedekah. Walanakunanna minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Singkat cerita, falamma atahum min fadli, ketika Allah memberikan kepadanya karunia, kekayaan, bakhilu bihi, dia berubah jadi bakhil. Wa tawallau, dan berpaling, wa hum mu'ridun, dan membelakangi kebenaran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang ini namanya Tha'labah bin Hatib. Diriwayatkan ada beberapa riwayat, karena fakiron, dia fakir. Saking fakirnya, dari riwayat mengatakan dia kalau sembahyang buru-buru pulang karena kayanya cuma satu, digantian istrinya. Ini riwayatnya. Namun sekali lagi ada yang bertanya siapakah Tha'labah yang dimaksud dengan cerita ini? Apakah Tha'labah bin Hatib sahabat Nabi yang baik itu atau Tha'labah yang lain? Sehingga cerita dia berdoa, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diberikan rezeki. Kata Nabi di halaman 3 tuh, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiqu wa Tha'labah. Yang sedikit kamu syukuri lebih baik daripada yang banyak tapi kamu gak sanggup. Atu aja kalau kamu syukuri lebih baik daripada 2, 3 tapi gak bisa ngurusin. Ya gak ada? Apaan nih? Motor dah. Atu aja belum urusan. Dan ini Rasulullah doakan agar aku diberikan, kata Nabi, yang sedikit kamu syukur lebih baik daripada banyak tapi kamu gak sanggup. Ya Rasulullah doakan aku agar, berkali-kali ya didoakan Nabi SAW. Singkat cerita, ini namanya Tha'labah, dia punya hewan ternak berkembang biak banyak. La yahdurus sholata illa zuhra wal asra, tidak hadir sholat berjamaah kecuali zuhur dan asar. Zuhur dan asar, artinya kalau maghrib, isya, subuh dia udah gak datang. Beberapa waktu kemudian, la yahdurus sholata illa jumu'ah, tidak hadir kecuali sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya udah gak hadir. Kenapa? Sibuk ngurusin ternak yang semakin banyak. Lama-lama la yahdurul jumu'ah, tidak hadir sholat Jumat. Nabi tanya, aina Tha'labah? Dijelaskan oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, dia sibuk mengurus ternaknya, sibuk mengurus hartanya. Kata Nabi, ya wailu Tha'labah, ya wailu Tha'labah, cilakalah dia, cilakalah Tha'labah. Cerita ini jadi asbabun nuzul ayat yang tadi itu. Di antara orang ada yang berjanji kepada Allah kalau diberikan rezeki dia akan bersedekah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang soleh. Namun manakala dia sudah mendapatkan hal yang demikian, dia bakhil dan berpaling. Al-fulus tughayyirun nufus, karena uang merubah orang. Kawan kita dulu berkawan di saudara, di keluarga. Kalau seandainya kita di keluarga tergolong, alhamdulillah, dari sekian orang bersaudara, kakak beradik kita di rumah, kalau seandainya kita tergolong yang diberikan kemurahan rezeki, semoga kita tidak memutuskan silaturahim. Karena biasa yang jarang hadir kalau acara keluarga yang paling kaya biasanya, yang susah datang mulu. Ini biasanya ya. Apa enggak juga kali ya? Biasanya apa keluarga banyak tuh. Si Anu mana dia nggak datang, sibuk katanya, maaf dah. Ada istilah gini, kalau waktu gua kosong gua datang dah. Datang ya Pak, kalau aneh luang aneh datang. Yang benar bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Kayak baca Quran. Kapan Pak baca Quran? Saya kalau waktu luang baca Quran kan. Cuma kita nggak luang-luang kan ini enggak. Maka bukan mencari waktu luang, tapi jadi untuk hadir di acara keluarga memang harus meluangkan waktu, diagendain. Bukannya luang kemudian kita datang. Kata abang nih, tuh main mau datang, ya kosong nih Bang, nggak ada panggilan gitu kan. Gak ada undangan, Ustaz menurutnya. Nanti kosong dia datang, kayaknya acara orang pun udah datangnya. Saya pernah dengan abang saya loh, saya pernah hadir tuh, cobain sama abang saya hadir. Lu katanya acara orang lu
selalu datang. Acara keluarga lu kagak datang, aja durhaka matur. Masa diem aja udah. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang hadirin. Ya, kadang-kadang kita bukan mencari waktu luang tapi meluangkan waktu. Kalau kita nyari waktu luang, waktu kosong, ada nggak kosong hadirin? Nggak ada. Ya, kalaupun kita kosong kita mancing hadirin. Tapi orang mancing nggak maju-maju ya. Kalau maju cembur hadirin. Orang mancing nggak maju-maju ya, maju cuma lempar. Jadi ini jangan sampai keluarga kita bilang lu berubah banget sekarang lu. Ya ada kayak begitu tuh. Dulu lu datang mulu gitu ya. Sekarang lu jarang datang, mentang-mentang gitu tuh. Biasanya kalau yang makmur semakin ada perubahan. Nah, maka diingatkan di siang hari ini al-fulus tughayyirun nufus. Kadang harta uang merubah seseorang. Orang berubah jadi susah diatur. Gara-gara pangkatnya naik, gajinya lebih besar. Yang mudah-mudahan ini saling mengingatkan suami istri. Ada suami sama istri jadi galak hadirin. Semenjak penghasilannya tambah besar. Semakin dia sukses di rumah semakin kehilangan sayang sama keluarga ya. Dia merasa layak untuk dihormati. Fitnah yang paling besar adalah manakala kita merasa pantas hadirin. Fitnah yang paling besar manakala kita merasa pantas dihormati, merasa pantas untuk duduk sebuah jabatan tertentu, kita merasa pantas untuk melakukan ini itu. Itu fitnah yang paling besar. Menjadi orang sombong kan, orang merasa itu adalah jadi fitnah yang berat ketika orang sudah merasa pantas. Baik, kembali hadirin rahimakumullah. Jadi cerita Sa'labah di zaman Nabi SAW. Walaupun sekali lagi kalau kita cari beragam riwayat, ada sebagian ahli sirah yang mempertanyakan apakah ini Sa'labah yang sahabat Nabi yang terkenal itu. Namun dalam beragam kitab tafsir namanya Sa'labah bin Hatib. Di surat lain, di surat Fussilat ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Apabila kami, kata Allah, memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila dia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Lagi susah, doa mulai hadirin. Ada nggak sih? Ada kawan kita nih, ya Allah, lagi susah. Banyak doanya hadirin. Kalau sibuk kan, Assalamualaikum, kabur. Kadang imam baru Assalamualaikum, dia udah kabur hadirin. Udah banyak urusan, sibuk. Money, time is money. Waktu adalah uang. Jadi ada orang yang kalau kami kasih rezeki, dia berpaling. Tapi kalau lagi susah, doa. Dulu kalau di pesantren tuh saya ingat, kan katanya surat Al-Waqiah mempermudah rezeki. Walaupun Al-Waqiah itu cerita pasal kiamat tadi. Saya bingung rezeki dari mana itu. Itu Al-Waqiah sih kiamat, pasal kiamat itu. Mungkin kalau nggak punya duit kiamat kali masuk ke orang. Itu kalau santri itu kalau jam 2 malam kedengeran idza waqa'atil waqi'ah. Benar, punya duit itu. Banyak kalau santri tengah malam baca waqiah dibokir bocah. Gampang dia santri udah gitu sendiri. Katanya Al-Waqiah mudahkan rezeki. Tetap aja dia susah. Tapi udah pahala banyak. Amin. Jadi ini disampaikan di ayat. Jangan sampai kita semua hadirin. Kadang sekali lagi nih, kita nggak sadar kalau kita berubah hadirin. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita menurut kawan kita sudah berubah. Menurut istri kita sekarang udah berubah. Dan di antara penyebabnya karena kita merasa kaya, merasa cukup. Tadi itu kalau innal insana la yatgha ar-ra'a mustahna. Atau kita di istri merasa tidak sedikit yang mohon maaf hadirin, jadi nggak hormat sama suaminya, nggak nurut dibilangin. Dan di antara penyebabnya di fitnah harta. Orang jadi merasa tinggi. Ada cerita ini terjadi, saya singkat bacanya, di zaman Bani Israel. Thalathatun min Bani Israel. Mungkin pernah dengar cerita ini. Ada 3 orang yang abros, akro, dan a'ma kan. Ada 3 orang yang kepalanya botak, ada rambutnya, kulitnya belang, dan matanya buta. Allah utus malaikat liyabtaliyahum, untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan. Malaikat datang kepada satu di antara orang ini nih, menemui al-abros yang kulitnya belang-belang.
Malaikat datang kepada orang ini, ma ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kau inginkan? Kata yang kulitnya belang, aku ingin kulitku halus, launun hasan, jildun hasan, jildun kulit, aku pengen yang halus, kulitku halus, selembut kulit baby. Dan hilang dariku penyakit kulit nih, orang ini geli sama aku. Famasahu, dia diusap oleh malaikat, hilang tuh penyakitnya. Wa atau launan hasan, nah jadi cakep gitu kan, mulus. Ditanya oleh malaikat, ayyul mali ahabu ilaika, harta apa yang paling kau suka? Aku ingin punya unta. Diberikanlah unta yang lagi bunting, lagi hamil tuh hadirin. Itu unta beranak tuh hadirin. Unta kawin mulu tuh, beranak kata malaikat, semoga Allah berikan keberkahan pada harta. Tersingkat cerita tuh untanya beranak hadirin, dia orang kaya tuh orang. Orang yang kedua, ini terdapat dalam kitab hadis Rasulullah. Yang kedua al-aqrab. Orangnya kena penyakit, rambutnya nggak nunggu-nunggu. Dia berkata, malaikat nanya, apa yang paling kau suka? Aku punya rambut yang sya'run hasan. Kalau pakai ain, sya'run artinya rambut. Orang sering salah nyebut nama saya pakai H, Syahroni. Ini Sya'roni, 2 helai rambut tadi artinya. Kalau sya'run 1 helai, kalau Syahroni 2 helai rambut. Kenapa sih bukan Sya'roni, Syahroni pakai H. Syahrun bulan, Syahroni 2 bulan. Ada katanya ibu saya di perut 11 bulan ada. Katanya dulu tuh 11 bulan di perut. Maka begitu lahir kebanyakan 2 bulan, kasih nama Syahroni 2 bulan. Setiap saya cerita sama orang, kata dokter, ibu kamu salah ngitung. Kamu salah, malu salah ngitung. Apa itu? Jadi aku pengen punya rambut yang cakep gitu kan. Kayak zaman sekarang kalau berderai-derai gitu rambutnya. Dan aku ingin penyakitku hilang nih. Diusap malaikat kepalanya, cakep rambutnya dari gondrong. Apa yang paling kau sukai? Harta al-baqarah, aku pengen punya sapi. Dikasih sapi yang lagi bunting, yang lagi hamil. Baqaratan hamilan, didoain malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah berikan keberkahan pada hartamu. Singkat cerita, sapinya beranak jadi banyak. Yang ketiga, orang yang matanya buta. Kata malaikat, apa yang paling kau sukai? Aku pengen bisa melihat, ya kan? Singkat cerita, diusap malaikat, matanya bisa melihat lagi, ya. Bisa melihat lagi. Apa yang paling kau sukai? Syatun, kambing aja dah. Dikasihlah syatan wali, dan kambing yang lagi bunting beranak terus tuh. Singkat cerita, yang 1, 2, 3, tiga-tiganya jadi orang kaya. Yang kulitnya belang udah mulus, yang botak udah gondrong, yang buta bisa melihat. Tiga-tiganya kaya raya. Kemudian Allah mengutus lagi malaikat kepada orang ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Datang kepada orang yang kulitnya belang. Ada malaikat menyerupai orang miskin. Kata malaikat, ana rajulun miskin, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali kebaikanmu, dan Allah Subhanahu wa taala bantulah aku. Bagi dikit. Ini orang yang tadinya belang dan sekarang kayak sombong, ada, oh nggak ada, saya banyak utang, banyak urusan, nggak ada, main lain aja dah. Kadang-kadang orang minta-minta, maka orang dulu bilang kalau tukang minta-minta jangan domelin, jangan malaikat gitu. Dari cerita ini nih. Ya, minta Pak, lain ya dek. Yang lain udah Pak, bapak banget dulu. Katanya orang dulu bilang kalau tukang minta-minta jangan domelin, siapa tahu dia malaikat gitu. Kalau mau ngasih jangan domelin. Singkat cerita nih, orang yang belang marah-marah, nggak ada. Kata malaikat ini, bukan nggak engkau orang yang dulu kulitnya belang, miskin dan susah sekarang? Oh bukan, saya sih kaya dari dulu, dari lahir udah kaya saya. Sombong hadirin. Ini aku wariskan dari nenek moyangku. Sombong hadirin. Didoakan malaikat, kalau kau bohong, fasayyorakallahu ila ma kunta. Kalau kau bohong, semoga Allah menjadikan kamu kembali kayak dulu lagi, belang lagi dan miskin lagi. Datang lagi malaikat kepada yang kedua, yang kepalanya botak sekarang udah gondrong cakep. Kemudian sama tuh, aku orang miskin, kesulitan, gak ada yang bisa menolongku kecuali Allah dan kebaikanmu. Gak ada, banyak utang semua. Kadang orang kaya betul hadirin, adiknya datang menyebut, bang, ini dong bang, buat dari sekolah. Gue lagi banyak urusan ini. Sawah tuh 3 hektar belum banyak. Waduh, semua tadi dia. Pokoknya kalau adiknya minta, gak ada hadirin, gak ada dah. Bakhil tuh, pelit, jangan pelit hadirin saudara. Singkat cerita, kata malaikat, katanya orang yang botak sekarang udah cakep, dia pelit. Kata malaikat, kalau kau bohong, kau miskin lagi. Datang yang 3, yang buta orang bayar. Kayaknya kerjanya di Lembang ya. Begitu dia
Datang malaikat, aku orang yang miskin segala macam. Maka tadi orang buta, jangankan aku minta 1 ekor kambing aja dah buat aku buka. Jangankan 1 ekor, ambil aja yang kau mau dah. Aku dulu buta, aku dulu susah, miskin. Sekarang alhamdulillah bisa ngeliat. Kalau jangankan cuma 1 kambing, ambillah yang kau mau dah. Ambillah, itu nggak apa-apa, santai aja. Kata malaikat, aku adalah malaikat yang diutus Tuhan menguji kalian. Teman kamu yang 2 orang itu, dia menyombongkan dan binasa, dan beruntunglah engkau orang yang ingat akan dikata malaikat kalimatnya amsik malaka fa inna ma ubtulitum, peganglah hartamu, aku hanya menguji kalian. Radhiyallahu anka, Allah ridho kepadamu wahai orang yang dulunya buta, wa sakhita ala sahibaika, Allah murka kepada 2 orang temanmu yang begitu dia miskin, kaya kemudian lupa. Walaupun tidak semua orang demikian. Terakhir sebagai penutup surat Al-Hajj ayat 41, ada juga orang yang alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Ada orang-orang yang kalau diberikan jabatan, kedudukan, harta yang banyak, dia malahan menegakkan sholat, membayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar, walillahi akibatul umur, Allah lah kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Mudah-mudahan. Qarun dulunya miskin, Qarun dulunya miskin, masih sepupunya Nabi Musa. Lalu didoakan Nabi Musa, dia punya dalam tafsir, dia punya ilmu kimia, dia bisa memproses ini jadi emas gitu. Singkat cerita jadi kaya, pas kaya kemudian sombong dan dibinasakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan yang sampaikan di siang hari ini al-fulus tughayyirun nufus, ini istilah peribahasa dalam bahasa Arab kan, misalnya istilah kampung kayak peribahasa kampung. Jadi mengingat kita kalau Allah berikan pada kita rezeki, semoga kita tidak berubah diri, tetap rendah hati, tetap tawadhu. Kira-kira demikian yang disampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.